Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bicara hukum asal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ada yang bertanya, jika ada yang menyewa rahim, ya, bibitnya sperma dari suaminya dibuahi kepada istrinya, tetapi pertumbuhannya dari sperma menjadi janin disuntikan ke rahim orang lain. Pertanyaannya, anak ini hukumnya anak siapa? Apakah anak yang punya benih, yaitu suami istri tadi yang menyewa rahim, atau anak yang punya rahim? Maka rekan-rekan sekalian, ya, kalau merujuk ke surah Luqman, maka itu adalah, ya, surah Luqman ayat 11 kalau tidak salah, itu kan ada kalimat ya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jadi hamalat, yang hamil itu gitu ya, siapa yang mengandung, ya, jadi dikatakan ibu, dikatakan ummi, ya, hamalat ummuhu adalah yang mengandung, yang melahirkan, wa fisaluhu fi amain, yang menyusui selama 2 tahun, maka itulah ibu. Dari Al-Quran definisinya begitu. Maka jika hanya punya benih saja, itu tidak dikatakan ibu, tidak dikatakan bapak. Jadi anaknya gimana kalau sewa rahim? Anaknya diikutkannya itu ke si ibunya yang punya rahim, walaupun bibitnya dari orang lain. Gitu. Maka tentu karena ada kerancuan, nggak akan, tidak ada bapaknya nih, ya, tidak ada bapaknya secara hukum. Secara biologis iya, sperma milik si X, ya, sel telur milik si Y istrinya, tetapi kan yang mengandung, melahirkan, menyusui yang punya rahim. Maka anak ini ya ada keganjilan nasab. Makanya di dalam Islam haram, ya, inseminasi itu haram, sewa rahim itu. Kenapa? Karena akan ada kerancuan keturunan, ya, karena keturunannya hanya dikeibukan saja. Berarti anak ini nggak punya bapak secara hukum, walaupun secara biologis ya bapaknya ini yang punya sperma tadi gitu, ibunya yang punya ovum, sel telur. Tetapi secara agama ya memang karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, maka ibunya itu hamalat, yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui, bukan yang punya benih. Toh kalau terjadi zina juga kan, walaupun menzinainya itu satu orang, yang menghamili itu seseorang, tetap aja ini bukan bapaknya, tetap aja hanya diikutan ke ibunya, ya, karena secara hukum ya dia bukan bapaknya, walaupun secara biologis mungkin bapaknya karena dihamilinya oleh satu orang. Nah, di sewa rahim juga sama. Jadi anak ini bukan anak yang punya bibit, yang punya benih, tetapi anak yang punya rahim. Jadi dia tidak punya bapak, hanya ibunya saja. Maka haram hukumnya, ya, inseminasi itu. Kenapa? Karena ada kerancuan keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.